Banyak orang beli saham karena feeling, ada juga yang menunggu rumor. Tapi kalau saya pribadi suka pakai cara sederhana, mengamati data yang muncul di chart. Bukan buat meramal, bukan buat ngasih rekomendasi. Tapi biar saya punya daftar saham yang layak dipantau sebelum memutuskan apapun. Salah satu indikator yang sering saya pantau adalah ADX. Bukan untuk menebak harga naik atau turun, tapi untuk melihat siapa yang lagi pegang kemudi, buyer atau seller. Kalau ADX mengarah naik, itu tandanya tren sedang menguat, entah tren naik atau tren turun. Makanya saya cek juga plus DI dan min DI. Kalau plus DI di atas min DI, artinya buyer punya suara lebih keras. Tapi ini baru langkah pertama. Supaya screening lebih rapi, saya pecah jadi dua, weekly dan daily. Weekly saya pakai buat lihat gambaran besarnya, kira-kira kondisi saham ini lagi sehat atau enggak. Daily saya pakai buat lihat momentumnya. Apakah buyer masih punya tenaga? Apakah seller melemah? Kalau dua time frame ini selaras, biasanya saham itu saya masukin ke daftar pantauan. Kadang data teknikal sudah mendukung, tapi saya pengen tahu, ada nggak sih pemain besar yang ikut nongkrong di saham ini? Makanya saya lihat peak akumulasi dan forex flow. Ini bukan jaminan apapun, tapi kalau dua-duanya muncul, biasanya saya lebih semangat buat mengamati. Karena artinya ada pergerakan dana yang menarik untuk diperhatikan. Kalau weekly oke, daily oke, big akumulasi atau forex flow mendukung, saya tetap nggak langsung entry. Saya tunggu di time frame 4 jam. Di time frame ini saya cek stokastik RSI. Kalau K cross up ke di area bawah, itu jadi momentum yang menurut saya lebih nyaman. Bukan sinyal beli, tapi sinyal bahwa timingnya mungkin lebih enak. Ini adalah saham hasil screening yang saya bikin tanggal 22 November untuk dipantau ya. Di sini ada beberapa saham yang memenuhi banyak kriteria, mulai dari ADX weekly hingga daily, hingga arus dana yang besar. Ini bukan rekomendasi ya, hanya contoh bagaimana cara saya membuat waitlist yang rapi sebelum memutuskan analisa lebih dalam. Dari semua proses ini, intinya cuma satu, saya hanya ingin memilih saham yang punya tanda-tanda sehat dari banyak sudut. Screening bukan buat nebak harga, tapi buat mempersempit fokus. Dan setiap orang pasti punya gaya masing-masing. Kalau kamu punya cara berbeda, itu justru bagus. Karena di pasar, yang penting konsisten dengan sistem kita sendiri. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa mampir ke channel Cuan Ala Pedagang. Dan jangan lupa berikan komentar ya. Semoga videonya membantu kamu bikin sistem pantauan sendiri, biar makin nyaman di pasar.